Oke, sebelumnya mau kenalan dulu Mas. Namanya siapa Mas? Nama gue Ito. Namanya Bobby. Dengan Mas Dinan. Halo, nama aku Zumi. Oke, Mas itu kemarin waktu day 1 ikut nonton Piknik Pesona ya? Ikut. Oke, saya punya beberapa pertanyaan nih Mas. Pertanyaan yang pertama, sebelum nonton Piknik Pesona kemarin, Mas itu udah tahu banyak belum sih tentang film pendek Indonesia? Oke, jujur kalau ngomongin film pendek Indonesia nggak segitu banyaknya, karena juga baru cuman terhitung beberapa kali ikut pemutaran alternatif kayak gini, dan paling yang di YouTube aja sih. Well, sebenarnya udah mulai explore gitu film pendek Indonesia ya, tapi emang belum terlalu banyak. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Tahu banyak itu sebenarnya relatif ya, karena ada parameter mungkin yang harus dilihat. Tapi menurut gue sendiri, gue belum tahu begitu banyak tentang film pendek di Indonesia, hanya kebanyakan nonton dari YouTube dan berbagai platform yang mudah dijangkau dan sebagainya. Jadi dengan menonton ini menurut gue jadi menambah wawasan gue tentang film pendek di Indonesia gitu. Nah, setelah Mas nonton Piknik Pesona kemarin, menurut Mas, impresi Mas ke depannya bakal gimana sih film pendek Indonesia? Oke, jadi menurut aku kayak film pendek Indonesia setelah ada Piknik Pesona kayak apa ya? Karena ceritanya dari berbagai daerah, dari 10 daerah, jadi kayak punya keunikan masing-masing, punya keragaman masing-masing. Pokoknya kita bakal lebih tahu aja sih tentang seluruh Indonesia dengan cerita uniknya. Oke, jadi karena Piknik Pesona kemarin, menurut aku bagus banget karena itu kompilasi dari banyak film pendek sekaligus dan bisa ngelihat banyak banget perspektif yang menarik dari satu program aja. Dan menurut aku banyak potensi ya di film pendek Indonesia ini. Harapannya kedepannya semakin oke dan semakin bisa didalami lagi ya. Jadi impresi gue setelah menonton film-film di Piknik Pesona kemarin itu film pendek yang diputar sangat menunjukkan kontras tentang budaya yang ada di Indonesia, baik itu dari bahasa, kemudian bersosialisasi secara kemasyarakatan dan gaya hidupnya itu sangat kontras dalam film-film tersebut. Itu menunjukkan bahwa ya itulah film Indonesia dan itulah Indonesia jika diceritakan dalam bentuk film. Dan untuk kedepannya harapannya film-film Indonesia terus bisa menunjukkan identitasnya dengan menggunakan budayanya, baik itu dari bahasa atau karakter yang dimainkan, dan itu bisa harapan kedepannya bisa dikenal oleh orang luar bahwa ya inilah Indonesia gitu. Mungkin yang gue rasain utama, gue senang dan sedih sih tentunya. Kenapa? Senangnya karena gue terharu dengan industri film pendek di Indonesia yang ternyata sangat-sangat berkualitas, gue bisa bilang kayak gitu. Dan film-filmnya juga gak kalah bersaing tentunya, dan dengan ciri khas Indonesia tentunya. Dan mungkin sedihnya karena sayangnya film-film pendek Indonesia itu kurang terekspos lah, gue bisa bilang kayak gitu. Dan mungkin kurang mendapat apresiasi yang seharusnya seperti itu. Ya mungkin harapannya kedepannya bisa lebih luas lagi ruang bagi kita untuk mendapatkan film-film pendek tersebut, sehingga mungkin bisa lebih maju lagi dan mendapatkan apresiasi yang seharusnya mereka dapat gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari 10 film Piknik Pesona yang ada di kemarin, coba urutin 3 terbaik menurut Zumi. Oke, menurut aku saya terus Gendang Renteng sama Golden Age itu favorit. Walaupun yang lain juga oke banget sih menurut aku ya. Gendang Renteng, terus Bakmi Bangka Ferry, dan Marsiti dan Sapi-Sapi. Yang pertama, gue cukup kaget dengan film saya, itu dimainin oleh Lutesya. Kenapa? Karena menurut gue itu eksplorasi teknis yang sangat kompleks dan membalut cerita yang terkesan menakutkan sekaligus menikam mata kita juga untuk membuka bahwa fenomena tersebut dapat dibilang sering kita rasakan gitu loh, dan relevan juga gitu dengan apa yang kita alami. Penggambaran kacamata saudara di situ menurut gue sangat-sangat baik gitu. Mungkin itu sih. Dua lagi. Dua lagi ya. Yang kedua mungkin Gendang Renteng ya. Gendang Renteng. Kenapa? Mungkin karena menurut gue
berhasil menggambarkan apa ya, mungkin orang-orang yang sebenarnya sering kita lihat gitu loh, sering ada di sekitar kita gitu, dan digambarkan dengan lucu juga, dan tentunya mendapatkan poin apa yang mau dibawa gitu. Dan terakhir mungkin mereka bisa ngebangun suasana takut sama hal yang mungkin kita tuh agak curiga gitu loh, kayak ini sebenarnya ada nggak sih si hantunya gitu kan. Rasa penasaran tersebut yang pada akhirnya bikin film tersebut sangat-sangat menarik gitu. Dan satu lagi, Terakhir Golden Age itu. Kisah yang sangat manis gitu. Kita bisa nonton itu dari awal, kita bisa tahu kedekatan antara bapak dan ibu itu dari awal. Tapi juga kita sebagai penonton juga curiga ada sesuatu yang nggak beres gitu. Dan pada akhirnya terjawab di akhir dengan jawaban yang cukup menggugah hati lah kasar. Oke, mungkin aku urutin dia ketiga dulu ya. Mungkin aku ketiga, aku punya ini apa? Uma de Rafa. Pokoknya itu thriller dengan pembunuhan yang cukup bikin apa ya, memikat hati lah. Terus yang kedua ada Saya, punya Aditya Ahmad sama Lutesya. Itu wah, itu thriller yang keren banget pokoknya. Yang pertama pastinya punya percakapan kecil, punya tumpal tampu bolon. Itu apa ya, satir terhadap cerita Snow White-nya bener-bener keren banget. oke, makasih banyak dan sudah Makasih. nyempetin waktunya. Oke, makasih. Terima kasih banyak Kak Sinan. Oke. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Iya, makasih banyak Oke. juga. Terima kasih banyak Mas Tito. Terima kasih.